Tidak semuanya disamaratakan, tidak semuanya digeneralisir, tidak semuanya dikebyah-kuyah, yang pada akhirnya hibah pondok pesantren dan yayasan itu dihapus dari APBD 2025. Nah, sehingga saya dan fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tetap menginginkan hibah pondok pesantren dan yayasan pendidikan tidak dicoret, tidak dihapus pada APBD 2025. Eta menjadi masalah ayeuna keur diomongkeun ku kabeh dewan teh. Nah, KDM bet jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pesantren teh. Tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet eueuh, bet leungit. Pertanyaannya ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah, ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diikut di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Terungkap, yayasan milik mantan Wagub Jabar raup dana hibah 45 miliar rupiah. Kebijakan baru pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi ulang penyaluran dana hibah ke pesantren menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Langkah ini diambil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, demi memastikan bantuan tersalurkan lebih adil dan tepat sasaran. Menurut Deddy, distribusi dana hibah sebelumnya terindikasi tidak merata dan lebih banyak mengalir ke yayasan yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau tokoh politik. Sementara itu, banyak pesantren kecil justru luput dari bantuan. Data dari Biro Kesejahteraan Rakyat, Kesra, Setda Jabar memperkuat dugaan tersebut. Salah satu temuan mengarah ke yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzanul Ulum, yang disebut menerima total dana hibah sekitar 45 miliar rupiah. Halo teman-teman, ada berita terbaru viral ya. Tidak disangka ya, sekarang mulai terungkap yayasan milik mantan Wagub Wakil Gubernur Jawa Barat raup dana hibah sebesar 45 miliar diduga ya. Siapa orang dibalik alokasi dana hibah ya? Dikutip dari kompas.com, kebijakan baru pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi ulang penyaluran dana hibah ke pesantren menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Langkah ini diambil Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi demi memastikan bantuan tersalurkan lebih adil dan tepat sasaran. Menurut Kang Deddy Mulyadi, distribusi dana hibah sebelumnya terindikasi tidak merata dan lebih banyak mengalir ke yayasan yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau tokoh politik. Yayasan yang dimaksud adalah Perguruan Al-Ruzhan, berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andri Kustria Wardana, membenarkan bahwa lembaga pendidikan tersebut mendapatkan kucuran dana hibah sejak tahun 2020 hingga 2024. Terafiliasi, saudara-saudaranya, UU Ruzhanul, kata Andri. Rinciannya, pada tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan Tasikmalaya memperoleh hibah sebesar Rp59.400.000 dari Dinas Pendidikan Jabar. Selain itu, SMK Al-Ruzhan Manonjaya juga menerima bantuan senilai Rp600 juta. Sementara itu, banyak pesantren kecil justru luput dari bantuan. Data dari Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra, Setda Jabar memperkuat dugaan tersebut. Salah satu temuan mengarah ke yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang UU Ruzanul Ulum, yang disebut menerima total dana hibah sekitar 45 miliar. Yayasan yang dimaksud adalah Perguruan Al-Ruzhan, berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Biro Kesra Setda Jawa Barat, Andri Kustria Wardana, membenarkan
bahwa lembaga pendidikan tersebut mendapatkan kucuran dana hibah sejak tahun 2020 hingga 2024. Terafiliasi saudara-saudaranya UU Ruzanul, kata Andri saat dikonfirmasi Kompas. Rinciannya pada tahun 2020 SMKS Ar-Rujan Tasikmalaya memperoleh hibah sebesar 59.400.000 dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Selain itu, SMK Ar-Rujan Manonjaya juga menerima bantuan senilai 600 juta. Pada 2021 jumlah hibah yang diterima melonjak tajam menjadi 10 miliar. Dana ini berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, digunakan untuk pembangunan gedung STAI Ar-Rujan dengan rincian biaya konstruksi fisik 9 miliar, biaya perencanaan 178 juta, pengawasan 300 juta, serta biaya umum sebesar 196 juta. Memasuki tahun 2022 dan 2023, Biro Kesra Setda Jawa Barat kembali mengucurkan dana hibah untuk STAI Ar-Rujan sebesar 30 miliar dan untuk pondok pesantren Ar-Rujan sebesar 2,5 miliar. Menurut Andri, dana 30 miliar itu digunakan untuk berbagai pekerjaan, di antaranya persiapan pembangunan gedung rektorat dan gedung perkuliahan sebesar 5 miliar, struktur pembangunan gedung sebesar 12 miliar, pekerjaan arsitektur 8 miliar, dan pekerjaan instalasi mekanikal, elektrikal, serta plumbing atau MIP sebesar 2 miliar. Tak berhenti di situ, pada tahun 2024 SMK Ar-Rujan kembali mendapat dana hibah sebesar 2 miliar dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Tahun anggaran 2024 dianggarkan di Dinas Pendidikan sebesar 2 miliar, ujar Andri. Sementara itu Kompas.com berupaya meminta klarifikasi kepada UU Ruzanul, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Ulum, terkait aliran dana hibah tersebut melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respon. Ngeri ya apabila benar ini diduga mulai terungkap sedikit demi sedikit. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini mulai terbuka dengan anggaran, kemana arus anggaran ini meresapnya. Gitu ya, mulai sedikit-sedikit terungkap. Ternyata ada salah satu yayasan milik mantan Wagub Wakil Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang UU, raup dana hibah sebesar 45 miliar. Dan apabila itu benar, ya Allah, ya Rabbi, ngeri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Dicukupkan sekian dulu. Terima kasih yang sudah mampir di KJT TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.